Selamat siang, ini dengan Bapak Charles, betul ya? Charles. Oke, dan Ibu Yeva yang sudah bersama dengan kita. Kita boleh ngobrol satu persatu ya, Ibu ya dan Bapak. Siapa dulu? Ibu dulu, ladies first. Oke. Untuk Ibu Yeva, tentunya Ibu sendiri sudah melakukan treatment dari Gamma Knife ya, Ibu ya? Sudah. Nah, di sini kita rencananya ingin sharing Ibu, bagaimana pengalaman Ibu ketika awalnya melakukan treatment Gamma Knife sendiri. Nanti mungkin boleh sharing secara lebih detail pengalamannya dari treatmentnya sendiri sampai hasil seperti apa. Sebelumnya Ibu sendiri ini awalnya terindikasi penyakit apa Ibu? Kira-kira sekitar bulan Agustus saya terindikasi mengalami atau menderita meningioma. Oke, meningioma. Ya. Saya baru sekali itu, baru pertama saya mendengar nama penyakit seperti itu. Oke, itu tahun apa tuh? Tahun lalu 2015 berarti ya? Oke. Mungkin yang saya rasakan adalah bingung, ya, bingung karena secara fisik saya tidak pernah merasakan apa-apa, tidak ada rasa pusing, tidak ada rasa mual, tidak ada ketidakseimbangan atau apapun yang orang sering katakan. Namun Tuhan Maha Baik, memang saya diberitahu bahwa saya menderita penyakit tersebut tanpa saya harus menderita penyakit atau merasakan sakit yang disebutkan tadi. Oh gitu. Ya, jadi yang awalnya dari tenang, bingung, galau, takut, kemudian berakhir dengan rasa tenang kembali. Mengapa? Karena dalam perjalanan sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Januari, perjalanan pencarian apa penyakit ini, bagaimana penanganannya, apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana saya mengatasi rasa takut saya, itu sungguh luar biasa dan itu pengalaman spiritual yang saya tidak bisa dapatkan di mana-mana. Wow, Diakhiri dengan kebajikan seorang dokter ke-6 yang saya temui, yang kemudian memberikan jalan keluar yang sungguh merupakan karunia bagi saya. Karena saya bilang begini, setiap kali saya menemui dokter, satu sampai dengan yang ke-6, saya selalu bilang, kalau ini harus diangkat, berarti harus dibuka kepala saya. Ya begitulah. Iya betul. Karena kita berpikir sesuatu yang di dalam sudah pasti harus dibuka dari luar ya. Takutnya setengah mati, saya bilang, aduh, gimana ya? Masa sih harus dibuka, kan kecil, kan cuma segini, saya ukurannya cuma 1,6. Sorry, dalam cuma 1,6 cm. Saya bilang masa untuk melakukan itu harus membuka kepala saya dengan risiko yang bukan main, saya lihat dari pengalaman orang lain gitu. Kemudian gak ada cara lain. Ada salah satu mengatakan, ya kalau mau aku tunggu aja sampai besar gitu. Sampai besar baru dilakukan. Jadi worth it gitu ya, artinya membuka dengan ukuran yang besar. Saya bilang, kalau besar apa risikonya bagi saya? Ya bisa kejang-kejang, bisa terjatuh tiba-tiba, pusing dan sebagainya. Terus dokter ke-6 inilah yang memberikan saran kepada saya untuk ke Siloam yang memiliki Gamma Knife Center, dan itu beliau katakan itu satu-satunya di Indonesia, baru ada di Siloam. Saya menawar, nggak bisa di rumah sakit sini, nggak ada alatnya, nggak bisa di rumah sakit sini, nggak ada alatnya, harus di Siloam karena di situ ada. Oh gitu, jadi dari dokter yang ini dokter kenapa yang sudah Ibu temui berarti sudah banyak sekali treatment sebelumnya yang sudah konsultasi ya Bu ya? Betul. Oke, sampai akhirnya ternyata dirujukan langsung ke Siloam yang di Karawaci yang memang mempunyai Gamma Knife Center Indonesia. Berarti sudah berapa lama nih Bu kalau mengidap penyakitnya? Dilihat dari pengalamannya 6 kali ke dokter ya? Dari Agustus sampai dengan Januari, berarti itu sampai hanya beberapa bulan saja sudah dapat solusinya ya? Betul. Oke, lalu kenapa sih Ibu pada akhirnya Ibu memilih treatment Gamma Knife ini? Sedangkan mungkin banyak nih treatment lainnya dengan berbagai pertimbangan lainnya. Karena treatment ini yang menjawab semua ketakutan saya. Tidak usah dibuka, kemudian tidak lama-lama, dalam sehari 2 hari sudah bisa pulang dan bisa beraktivitas seperti semula. Wow, jadi hanya 1 hari. Itu durasi berapa lama nih Bu? Dalam 1 hari untuk treatmentnya sendiri? Saya masuk tanggal 10,
11 pagi. Oke. Tanggal 12 saya sudah pulang. Sebetulnya tanggal 11 itu saya sore sudah bisa pulang. Tetapi saya kok nggak tahu kenapa tidur terus ngantuk terus sehingga akhirnya ya udah besok aja pulangnya gitu. Jadi hari tanggal 12 saya baru pulang. Oh oke. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa lihat sudah ada beberapa foto ya ketika pada saat itu Ibu Yeva melakukan treatment dari Gamma Knife ini ya Bu ya. Lalu untuk ketika treatmentnya sendiri nih Bu, ada nggak sih yang dirasakan? Mungkin boleh cerita pengalamannya. Apakah hanya diam saja tidur atau mungkin merasakan apa gitu? Waktu masuk ke dalam alat tersebut, saya masih sempat mendengar, saya nggak tahu siapa yang memanggil saya, mungkin radiolog atau mungkin dokter Lutfi, saya kurang tahu. Saya dipanggil, Ibu Yeva, ya masih dengar, siap ya, sebentar lagi akan dilakukan tindakan Gamma Knife. Ya, terus hilang saya nggak tahu, saya tertidur rasanya itu ya. Jadi ada anestesinya ya Bu ya? Ya, tahu-tahu saya dibangunkan, Bu bangun, udah selesai dan saya sudah di luar mesin itu. Oh, jadi benar-benar nggak berasa apa-apa ya Bu ya? Tidur kemudian penyakitnya langsung diangkat gitu ya? Betul. Wow, luar biasa. Boleh ditepuk tangan dulu nih untuk Gamma Knife Center Indonesia. Lalu setelah treatment Ibu, yang Ibu rasakan apa? Hanya ngantuk saja karena masih anestesinya ya? Ya, ngantuk. Pulang ke rumah tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa. Jadi kepalanya pun nggak ada apa-apa nih ya? Nggak ada rasa pusing ya, atau apa? Sedikit agak kebas gitu ya. Kebas gitu. Hari Senin mungkin ya, hari pulang hari Jumat. Sabtu, Minggu mungkin happy, ada cucu di rumah, semua keluarga kumpul, saudara datang, nengokin dengan cemas. Tapi ketika melihat saya, loh kok kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, sehat-sehat saja gitu. Ada rasa apa? Enggak ada rasa apa-apa gitu. Terus tapi sebenarnya saya agak pusing dan agak mual. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang dibawakan obat mengatasi pusing dan mual sih memang. Jadi mungkin saya pikir memang mungkin seperti ini, tapi saya nggak tahu juga pasien lain mungkin punya pengalaman berbeda. Itu yang saya rasakan, itu saja sudah. Setelah itu biasa saja. Wow, berarti sejak Januari 2015 ya Bu ya? Tindakannya 11 Februari. Oh Februari 2015 ya. Sampai dengan detik ini udah hampir setahun lebih ya? 1 bulan. Apa nih yang Ibu rasakan? 2016, 2016. Apa nih yang Ibu rasakan selama 1 bulan ini? Apakah sudah bisa beraktivitas seperti biasa? Sudah seperti biasa. Sudah ya nggak ada yang berbeda. Artinya Senin sampai Jumat ke kantor, Sabtu sampai Minggu main dengan cucu, dengan anak-anak, ya bersenang-senang. Jadi sudah sehat banget ya Bu ya? Wow, luar biasa. Terima kasih banget, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yeva. Tentunya ini sebuah pengalaman yang sangat berharga ya Bu ya. Jadi merasakan rasanya bagaimana mungkin mengidap sebuah penyakit, tapi ternyata ada cara yang sangat aman dan juga sekali lagi adalah caranya sangat nyaman ya Bu ya. Jadi tidak berasa kemudian sudah langsung bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi hanya tinggal kontrol saja ya, beberapa kali check up ya. Oke, terima kasih Ibu Yeva. Nah kalau untuk Bapak Charles, Bapak waktu awalnya ini mengidap penyakit apa nih Pak? Kalau saya awalnya agak berbeda dengan Ibu Yeva. Saya pertama merasakan sakit gigi. Oh jadi ada rasa sakitnya dulu ya Pak ya? Sakit gigi, dan itu hampir 2 tahun saya rasakan. Oke. Saya rasakan 2 tahun, saya sudah ke semua dokter gigi, gigi saya sampai dicabut, ada yang dicabut sarafnya sampai 3, 1 gigi dicabut, tapi nggak jelas penyakit itu masih ada. Sampai suatu hari saya jam 2 pagi bangun, itu merasakan sakit yang sangat sakit sekali dan lari ke rumah sakit, minta untuk diobatin, dihilangkan rasa sakitnya. Itu sakitnya di gigi juga ya Pak? Gigi ya, di rahang, di sisi kanan, rahang gitu? Kanan bawah, rahang kanan bawah. Nah, kemudian saya ya sudah ke semua dokter gigi lah. Ada satu dokter gigi terakhir yang saya kunjungi, kebetulan ibunya punya penyakit yang sama dengan saya. Nama penyakitnya trigeminal neuralgia. Itu saraf yang nomor 5 kalau tidak salah, itu mengalami penjepitan oleh pembuluh darah yang membesar di dalam otak. Nah, dia bilang kayaknya Bapak sakit ini
karena ibu saya mengalami penyakit yang sama. Oke. Kemudian diarahkanlah ke dokter saraf. Karena rumah saya dekat daerah dekat Siloam, rumah hospital juga. Kemudian kebetulan kami juga dekat dengan Profesor Eka yang salah satu ahli bedah saraf di situ. Kami datanglah konsul ke beliau, dikenalkanlah ke Dokter Lutfi, kemudian disarankan untuk melakukan operasi ini dengan gamma knife. Di samping itu saya juga searching di YouTube ya, di internet, di YouTube saya lihat memang ya ada beberapa alternatif untuk perbaikan ini. Satu itu minum obat, kemudian dua itu tadi pembuka operasi dengan buka Pembedahan ya Pak ya. Dan ketiga adalah trigeminal neural gamma knife. Saya juga lihat efek-efek atau impact dari tiga hal itu. Pertama saya milih dikasih obat dulu, dok tolong dikasih obat. Dikasih obat Tregetrol hanya berapa bulan saja, tapi penyakit itu masih tetap saya rasakan. Jadi udah diobati masih ada rasanya ya Pak ya? Diobati tidak mampu, ya sudah saya coba untuk naik. Tapi berkurang nggak Pak rasa gejala sakit di giginya itu ketika gejala diobati? Sakitnya berkurang tapi masih terasa. Masih terasa ya. Kemudian? Jadi kemudian ya akhirnya konsultasi lagi, ya sudahlah pilih gamma knife karena tadi melihat pembedahan, efeknya segala macam, ini akan tadi yang sama dikhawatirkan atau ditakutkan Bu Yefta itu pasti akan saya alami gitu dan berbulan-bulan. Kemudian ya sudah saya pakai gamma knife, jadi juga searching di macam-macam lah internet, YouTube segala macam itu mencari. Ini akhirnya memilih itu dan dilakukan. Seperti yang dijelaskan tadi, dengan saya daycare, pagi ke rumah dekat, pagi datang disiapin kerangkanya segala macam, 50 menit dalam ruangan, kemudian keluar, setelah itu boleh pulang. Hanya 50 menit berarti ya Pak ya? Siangnya sudah boleh pulang, saya pulang dikasih obat untuk menjaga efek dari operasi ini. Sebulan saya minum, rasa sakit di gigi masih ada, tapi setelah itu hilang. Oh, langsung hilang. Saya konsultasi sekali, kemudian tidak balik lagi sama dokter. Wow, luar biasa. Untung dokternya masih ingat sama saya. Oh, dokternya masih ingat sama saya ya. Lalu berarti setelah 2 tahun nih Pak mengidap rasa sakit kan di gigi. Kemudian setelah itu ke berbagai dokter juga ternyata tidak sembuh sampai bahkan dicabut ya. Karena mungkin dipikir syaraf dan segala macam. Lalu akhirnya jadi dari 2 tahun mengalami sakit ini berapa lama lagi tuh Pak sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk ambil tindakan gamma knife ini? Setelah tahu bahwa saya mengalami trigeminal itu di Desember, saya operasinya di Maret kalau nggak salah. Langsung ya dalam 4 bulan ya? 2014 saya ini sampai sekarang sudah 2 tahun lebih ya. Tidak ada masalah lagi. Oke, jadi setelah 2 tahun lebih mengidap gejala di gigi, akhirnya setelah cek 2 tahun di gigi, dioperasi, kemudian sekarang sudah 2 tahun berjalan, penyakit itu enggak saya rasakan lagi, trigeminal neuralgia itu tidak saya rasakan lagi. Wah, luar biasa sekali. Awalnya nih Pak, ini banyak yang bertanya juga nih, kenapa sih harus gamma knife? Mungkin dari Mbak Charles dan juga Ibu Yeva bisa cerita nih. Pasti kan di awalnya ada juga beberapa pertimbangan karena cara untuk memberikan kesembuhan pada penyakit yang diidap ini bukan hanya dengan gamma knife, mungkin ada beberapa cara lainnya. Tapi kenapa nih akhirnya memilih gamma knife saja dengan berbagai pertimbangannya? Mungkin kalau Ibu Yeva sendiri, apakah sempat konsultasi dengan keluarga, tanya-tanya, akhirnya apakah ada rembuk keluarga sampai akhirnya sudah ini jalan yang terbaik gitu? Memang dari penjelasan yang saya terima ada 2 alternatif penanganan penyakit saya tersebut. Dibuka hanya dengan operasi konvensional atau gamma knife. Nah, pertama sekali sebetulnya saya mendengar, tapi istilahnya belum gamma knife. Cuman ada salah seorang yang mengatakan ada loh teknik pakai sinar gitu. Pakai sinar.
dibilangnya adalah, tapi nggak bilang gamma knife, cuma bilangnya di sinar. Itu caranya saya lupa gimana dia ceritanya, tapi pokoknya bukan seperti yang saya alami. Oke. Itu gimana adanya gitu? Wah, nggak tahu ya, cari-cari gitu nggak ketemu juga. Sampai akhirnya, tapi saya meyakini pasti ada cara lain selain yang konvensional. Beberapa teman juga menyarankan untuk ke Singapura karena anaknya pernah mengalami tumor di otak, juga dilakukan di sana, hasilnya sangat baik, anaknya tidak ada cacat, tidak ada kekurangan ini dan itu. Itu salah satu opsi juga. Itu dengan pengobatan bukan gamma knife berarti ya? Di Singapura? Gamma knife, tapi pokoknya ke Singapura aja gitu. Oh, berobat. Gimana saya nggak tahu juga. Tapi itu karena saya pikir baru jauh ya, terus harus meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, kemudian juga konsultasi dengan suami. Suami saya mengatakan sabar, tenang, jangan buru-buru ambil keputusan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi jalani dulu, cari informasi, kita pelan-pelan tapi nanti pasti akan ketemu jalannya. Nah akhirnya dokter yang keenam inilah yang menyebutkan adanya gamma knife yang satu-satunya ada di Siloam, dan saya merasa yes, ini dia yang saya cari. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Akhirnya juga sudah dicari, ternyata memang beberapa sudah memberitahukan ya Bu ya, ada pengobatan dengan sinar ya. Tapi seperti apa detailnya akhirnya Ibu Eva bertemu ya dengan gamma knife? Saya datang berobat ke Siloam, langsung bertemu dengan dokter Lutfi, dan alhamdulillah sekali dokter Lutfi menerangkannya dengan sangat jelas, gamblang, mudah dicerna, dan semuanya yang ada di kepala saya jawabannya adalah yes, dan ya sudah, inilah yang harus dilakukan. Wow, luar biasa. Kalau Bapak Charles gimana nih Pak? Awalnya diberitahu adanya pengobatan gamma knife ini dari mana? Apakah langsung dari Rumah Sakit Siloam atau ada beberapa dokter? Enggak, saya searching di internet ya. Oh, langsung cari-cari pengobatan internet, apa ya. saja gitu ya? Pengobatan apa saja yang bisa, dan banyak sekali kalau searching di YouTube trigeminal neuralgia itu kesaksiannya begitu banyak, mulai dari orang yang sukses dengan gamma knife, yang mengalami kegagalan operasi, jadi tuli, jadi kebas, jadi itu saya baca semua dan saya lihat semua ya. Di samping itu saya juga seorang technician, saya aircraft technician yang juga pernah menekunin masalah X-ray, masalah NDT, masalah ini, jadi bergaul dengan sinar nuklir, sedikit mengarah ke nuklir juga ada. Jadi paham ya Pak ya? Sedikit paham. Kemudian ya karena ada ya high tech-nya, ada ininya, dan melihat kesaksiannya bahwa itu hanya sebentar saja. Setelah itu ini akhirnya saya yang pertamanya mau milih obat dulu lah, bertahap lah, step by step gitu saya minum obat. Tapi kayaknya sudah sebulan masih tetap sama aja, udahlah langsung aja ambil ya. Yang ini. Saya juga sebelumnya juga konsultasi bagaimana proses kalibrasi, bagaimana sertifikasi orangnya, bagaimana proses. Saya sempat bertanya sebelum melakukan operasi dan cukup dijelaskan dengan baik, dan saya agak confidence. Oh, jadi langsung sudah yakin, akhirnya langsung mengambil tindakan gamma knife ya. Lalu setelah treatment ini kan, kalau Ibu Eva tadi sempat ini dulu ya, dirawat dulu ya, menginap ya, untuk istirahat ya Bu ya. Kalau misalnya untuk Bapak Charles sendiri langsung memilih pulang, sampai rumah itu benar-benar apa Pak yang dirasakan? Itu ada istri saya ya, kita biasa saja, dia juga kaget kok. Nggak kenapa-napa gitu. Dia pikir harus tidur lagi, harus ini lagi, tapi saya udah biasa aja. Biasa aja, jadi langsung beraktivitas Pak? Langsung beraktivitas. Wow, luar biasa sekali. Dan sekarang untuk Bapak sendiri kondisinya gimana? Masih check up ke dokter untuk melihat? Sudah enggak lagi. Sudah sehat ya? Sudah sehat. Jadi sudah tidak merasakan ada gejala sakit-sakit giginya lagi? Ya. Udah sehat, udah bisa beraktivitas? Iya, langsung setelah itu. Saya itu hari Jumat, Senin saya masuk kerja lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Ini dia teknologi tentunya sangat canggih sekali.
Dan sekarang kita sudah ngobrol dengan Bapak Charles dan juga Ibu Yeva. Kita kedatangan satu lagi pasien yang ternyata juga sudah mengalami keajaiban dari treatment gamma knife ini. Boleh langsung kita sambut, kita undang di atas panggung kepada Ibu Esther Sinurat. Silakan. Halo Ibu. Ya, Selamat malam. malam. Nah, Ibu Esther, tadi sudah kalau Ibu Yeva udah cerita ada penyakit yang diidapnya, kemudian Bapak Charles juga sudah sharing. Kalau untuk Ibu Esther sendiri, apakah terindikasi penyakit yang sama atau apa nih indikasi penyakitnya waktu itu apa? Pertama saya mau ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya mohon maaf karena tadi agak macet jadi saya terlambat. Kalau saya sendiri, kalau dari diagnosa dokter itu FIM, mungkin nanti dokter bisa menjelaskan lebih. FIM, ya. Jadi yang saya rasakan itu adalah sakit kepala selama bertahun-tahun. Oh, jadi udah berapa lama nih Ibu merasakan sakit kepalanya ini? Sebenarnya sih tahun 2008 itu waktu saya masih di Pekanbaru, saya pernah di satu pagi sebelum saya berangkat kerja tiba-tiba kepala saya pusing kemudian pingsan, tapi waktu itu tidak diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Saya hanya opnam waktu itu. Mungkin kalau nggak salah saya sempat koma selama 3 hari, tapi puji Tuhan bangun lagi, seger lagi, jadi tidak diperiksa. Hanya waktu itu diagnosa dokternya kelelahan fisik. Oh, oke. Tidak diperiksa secara lanjut. Nah, kemudian saya sejak itu hampir tiap hari sakit kepala. Lebih parah atau sama untuk sakit kepalanya? Seperti migrain ya, jadi saya menyangka itu adalah migrain, vertigo atau apa segala sejenisnya lah. Jadi saya tiap hari itu hampir sakit kepala, tarik-tarik rambut atau apa segala macam sampai tahun 2012 itu puncaknya. Kebetulan aktivitas saya cukup tinggi, samping saya kerja kemudian kuliah di sore hari. Nah itu puncaknya itu saya, selama seminggu itu memang ini penglihatan saya sudah mulai kabur, kadang-kadang yang kiri sudah tidak bisa melihat, tapi tetap saya lawan, saya tetap aktivitas seperti biasa. Bahkan saya berkendaraan umum itu pernah saya harus berhenti di tengah jalan karena di sini saya sudah tegang, nggak bisa melihat ke kiri dan menyetir ke sendiri atau naik kendaraan naik umum? kendaraan umum. Oh, oke. Ininya kaku kayaknya ya. Kaku, jadi sudah tidak bisa lihat ke kiri dan ke kanan sampai itu suatu malam itu saya pulang kuliah, kemudian ada kegiatan di gereja, saya balik lagi ke kampus, hari itu memang agak padat kegiatan saya sampai di malam kira-kira jam 9 kepala saya itu udah sakit banget sampai udah muntah segala macam, kemudian saya dilarikan ke rumah sakit oleh adik saya. Oke, itu di rumah sakit mana tuh dilarikan ya? Ada sebuah rumah sakit swasta di belum ke Siloam. Dekat mendadak ya waktu itu ya langsung. Jadi dibawa ke sebuah rumah sakit swasta untuk masih karena pertolongan pertama dulu. Lalu di situ belum terdiagnosa apa-apa, dikira kayak infeksi tulang. Kemudian besoknya di ronsen ternyata tidak ada infeksi tulang, baru dilanjut ke CT scan. Nah dari CT kepala scan, ya? Di CT scan itu baru kelihatan bahwa ternyata ada pecah pembuluh darah, cuman tidak diketahui sumbernya di mana. Akhirnya saya dirujuk lagi pindah ke rumah sakit, masih rumah sakit swasta juga. Di sana saya nginep 13 hari. Untuk ini ya melakukan cek ini ya, indikasi cek MRI. Di situ baru ketahuan FIM. Oke, jadi di situ baru langsung ketahuan untuk FIM ya. FIM disarankan satu bedah konvensional dibuka, satu lagi dengan DSA. Nah saya takut kalau dibuka karena saya punya pengalaman, punya temen setelah melewati proses bedah konvensional jadi agak aneh, jadi saya nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi ya saya jalanin perawatan di sana selama 13 hari di sana. Terus kemudian setelah perawatan apakah masih ada rasa sakit berarti ya? Ya tiap hari saya sakit kepala sampai mulut saya itu semua pecah karena saya harus menahan sakit tiap hari tiap malam. Nah tapi belum ada tindakan karena waktu itu
rumah sakitnya menyatakan bahwa nanti kita akan lakukan operasi. Jadi keluarga sudah namanya supaya kita cepet-cepet ditindak ya udah setuju semuanya, pertindakan apapun oke gitu. Nah tapi puji Tuhan saya memang waktu itu udah benar-benar pasrah, kalaupun misalnya saya udah menyangka bahwa ini hari terakhir saya, karena memang tiap hari saya sakit kepala tiap malam. Nah puji Tuhan ada jalan yang ditunjukkan untuk ke Siloam. Oke, itu siapa yang memberitahu adanya rujukan ke Siloam untuk mengambil tindakan Gamma Knife? Kebetulan saya punya adik sepupu bekerja di Siloam. Kemudian dia tahu bahwa saya mengalami kasus itu, dia langsung bilang second opinion, bawa semua hasil MRI, hasil ini ke Siloam. Kemudian kakak saya ketemu dengan Dokter Lutfi, dijelaskan semuanya, kemudian disarankan untuk Gamma Knife ini dijelaskan. Jadi keluarga saya langsung memutuskan untuk untuk pindah ke Siloam. Yang saya alami sama seperti yang dialami Ibu Jeff. Iya, Ibu Yeva. Ibu Yeva ya. Dokter Lutfi menjelaskan ke saya tidak seperti menakut-nakutin ya. Jadi semuanya rasional. Saya kalau di rumah sakit yang sebelumnya itu diperlakukan seperti orang yang udah mau mati. Jadi bayangan kematian itu sudah ada. Nah tapi begitu saya di Siloam ketemu Dokter Lutfi, saya nggak merasa seram gitu, saya nggak merasa takut. Saya malah, oh ini jalan keluarnya seperti ini. Dan itu semua rasional. Saya banyak bertanya pada waktu itu, kalau misalnya pakai tindakan ini bagaimana, resikonya bagaimana. Jadi penjelasan yang diberikan itu menurut saya cukup rasional dan bisa diterima. Oke, akhirnya setelah itu keluarga langsung setuju ya untuk mengambil tindakan Gamma Knife, dan ini juga ada fotonya ya. Ini ketika detik-detik sebelum langsung melakukan treatment Gamma Knife ini sendiri ya. Betul. Ini 4 tahun yang lalu, 2012. Oh, 2012. Ya. Mungkin boleh diceritakan dengan teman-teman yang ada di sini dan juga Bapak Ibu yang hadir, kira-kira apa sih yang dirasakan ketika sebelum mulai ini untuk di pemasangannya, apa yang dirasakan pada saat itu? Saya sih maksudnya karena kalau saya waktu itu saya percaya bahwa dokter itu adalah alatnya Tuhan untuk menyembuhkan kita. Jadi saya mempercayakan diri sepenuhnya. Saya percaya bahwa dokter itu yang terbaik lah, yang melakukan yang terbaik untuk saya. Jadi saya waktu itu, dan kemudian Dokter Lutfinya juga dengan nyantai, dengan ini, jadi walaupun tengkorak kepala saya disuntik, saya dengerin bunyi krek-krek ya seperti itu, tapi saya nggak merasa takut. Karena diajak ngobrol, diajak ini, cuman ini memang agak berat ya di kepala. Jadi oleh-olehnya ada benjolan 2 di sini. Tapi itu hanya luar ya, segera hilang ya. Hilang. Oke, lalu kemudian melakukan treatmentnya selama durasinya hanya kurang dari 1 jam ya? Ya, persiapannya yang lama ya. Kalau treatmentnya sih hanya sebentar. Terus setelah itu apa yang dirasakan ketika sudah selesai treatment, kemudian sadar? Sadar, karena ini semua dilakukan dengan kondisi sadar. Kita diajak ngobrol, jadi diajak serileks mungkin. Jadi sambil treatment ini sambil ngobrol bisa ya? Diajak ngobrol, diajak nyanyi, berdoa. Jadi kita sangat-sangat enjoy, sangat nyantai. Oh wow, luar biasa. Ini juga salah satu treatment ya, pastinya nih benar-benar dari para dokter di Siloam ini yang membuat pasien juga lebih nyaman ya. Boleh tepuk tangan nih untuk para dokter di Rumah Sakit Siloam. Nah kalau Ibu Esther sendiri itu tahun 2012. Kemudian untuk sekarang berarti sudah jalan tahun keempat ya. Betul. Selama 4 tahun ini setelah selesai mendapatkan treatment, apa nih yang dirasakan? Apakah langsung mulai beraktivitas lagi? Setelah selesai operasi ini aja saya nginep 1 hari kalau nggak salah ya, nginep 1 hari. Kemudian besoknya, dan saya ingat begitu selesai dilepas semua, saya minta capcay ke adik saya. Lapar kayak langsung ya? Lapar, saya langsung makan, kemudian besok nginep 1 hari, besoknya saya pulang langsung jalan-jalan ke mall. Oh langsung jalan-jalan ke mall, jadi nggak ada perasaan efek samping, tidak ada gitu ya? Tidak ada, saya jalan-jalan ke mall, langsung jalan-jalan ke mall. Oh bahkan udah cerita-cerita kali ke teman-teman, udah nggak ada sakit? Sudah. Berarti setelah treatment besoknya itu langsung sakit kepala tidak ada lagi? Nggak ada, jadi saya hampir
selama 2008 sampai 2012 sakit kepala tiap hari, tiba-tiba tuh hilang ada. Jadi rasanya ringan sekali. Jadi saya bebas melakukan aktivitas, apalagi tanpa gangguan sakit kepala lagi sampai sekarang. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan. Ini tentunya juga satu pengalaman luar biasa yang dialami oleh Ibu Esther dari selama 4 tahun awalnya ya. Setiap hari sakit kepala sampai akhirnya sampai pada puncaknya benar-benar sakit sekali dan akhirnya mendapatkan sebuah harapan yaitu dari Gaman Knife Center Indonesia ini, dan sekarang 4 tahun selanjutnya ini sudah benar-benar bahagia sekali ya. Sudah tidak ada sakitnya, sudah bisa beraktivitas. Wow, luar biasa sekali. Dan boleh mungkin disampaikan dari Ibu Yeva, Bapak Charles dan Ibu Esther, ada pesan yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk mereka untuk memberikan informasi atau mungkin memberikan sebuah semangat bagi mereka yang merasa masih ragu atau masih takut gitu. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya. Terima kasih. Mungkin pesan saya kepada siapapun lah ya. Kalau merasakan sesuatu, berkomunikasilah yang terbuka dan beranilah bertanya kepada dokter. Karena sebetulnya barangkali tadi ada saya agak lupa sedikit menceritakan kenapa tiba-tiba saya disebut atau mendapatkan diagnosa meningioma. Awalnya itu saya cuma kesulitan karena yang tidak saya rasakan gitu, tapi lama-lama mengganggu dan teman-teman di kantor lama-lama kesal karena saya baru nulis 2 kalimat terus berhenti terus begini, terus lagi baru sebentar, ibu ke dokter sekarang juga pulang sana. Jadi saya teman-teman kantor saya itu yang maksa saya untuk berobat. Akhirnya saya berobat ke dokter CT scan atau segala macam itu. Ketika CT scan saya berbaring, kaki saya itu yang sebelah kiri apa ya istilahnya bahasa Indonesianya ya, teklok gitu apa miring ya, jadi tidak bisa lurus dua-duanya, yang sebelah ini jatuh gitu ya. Terus saya iseng aja tanya sama dokter, dok ini umum ya begini, wajar ya orang kaki satu lurus yang sebelah ini biasa aja ya. Dokter itu masih bertemu dengan dokter saraf, beliau meminta saya turun, coba kakinya begini, coba menendang, coba ini, coba duduk lagi ini top ini gitu. Besok MRI brain ya. CT scan itu kemarin hanya yang leher, tulang-tulang belakang karena kaitannya dengan kesemutan. Akhirnya MRI ditemukanlah benjolan kecil itu di belakang mata kanan. Waktu keluar dari ruang MRI, petugas radiologinya menanyakan, ibu sering pusing ya? Enggak juga. Keren barangkali. Enggak, kenapa sih kamu nanya-nanya aja? Ada sesuatu ya? Kamu nemuin sesuatu ya? Enggak, nanti ini dibawa ke dokter saraf, nanti dokter saraf akan menerangkan. Saya udah mulai apa ini? Ketika dokter sarafnya memasang foto-foto itu, dokter ada apa? Saya sampai pegang tangannya, ada apa dokter? Terus sebentar, saya belum bisa bilang, sebentar. Terus saya bilang, ganas nggak? Saya langsung kacau, ganas nggak? Nanti ada pemeriksaan lebih lanjut baru kita bicara ya. Itu tenang aja, nggak ada apa-apa, ini cuma ada kecil kok dari situlah berawal petualangan saya menemui berbagai dokter dan bertanya ke berbagai pihak. Tapi itu yang saya rasakan bahwa malu bertanya sesat di jalan itu betul-betul teraplikasikan. Jadi dan alhamdulillah juga mungkin dokter sekarang juga sudah sangat-sangat terbuka. Kalau pasiennya nanya sesuatu itu ya dijawab dengan apa adanya. Tidak seperti waktu saya zaman kecil itu rasanya dokter agak gimana gitu kan. Sekarang dokter lebih akrab gitu dengan pasien dan mau mendengarkan apa kebutuhan pasien atau pertanyaan pasien. Dan begitu juga sampai dengan terakhir bertemu dengan Dr. Lutfi dan tim, itu memang seperti yang Ibu Esther katakan tadi, membawa tenang, membawa perasaan sangat
Jadi kalau sampai harus melakukan gamma knife atau dianjurkan melakukan gamma knife, nggak usah mikir 2-3 kali, yes gitu aja. Oke, terima kasih Bu Yeva. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yeva. Jadi untuk kita sendiri bagi pasien jangan takut untuk bertanya ya Bu ya, karena tentunya nanti sudah disiapkan treatment terbaik dan juga akan diberikan informasi yang tentunya akan membantu kita lebih paham lagi mengenai, kalau bicara soal dokter kadang-kadang kita suka takut nggak paham tentang dunia medis ya Bu ya. Tapi dengan tentunya ada Dokter Luki dan juga dibantu oleh beberapa dokter lainnya di rumah sakit Siloam, semakin jelas kita juga paham dan jauh lebih tenang. Terus terang tadi ya, ini nggak banyak yang tahu. Sementara pasien yang mengalami penyakit di area otak itu banyak sekali. Saya kira fungsi komunikasi ya. Tadi Bu Yeta bilang kita harus banyak bertanya, tapi saya kira acara ini ataupun media mungkin sudah mulai blasting information ke banyak orang bahwa ada loh metode yang lebih cepat, lebih canggih, lebih ini efek sampingnya lebih ringan, yang ini itu bisa disampaikan ke banyak rumah sakit atau pusat-pusat neurologi atau dokter-dokter syaraf atau dokter-dokter bedah syaraf, sehingga ini tentunya buat saya sangat membantu, buat saya sangat menolong. Saya kira Ibu Esther juga sama ya, Bu Yeta juga sama, bahwa itu seperti obat yang paling manjur yang kemudian kita sudah langsung kembali ke sempurna lagi gitu. Nah itu satu, jadi fungsi media dan banyak bertanya, komunikasi itu perlu diperbaiki. Yang kedua juga mungkin ya tadi kita bicara fungsi sosial dari rumah sakit mungkin perlu ada karena biayanya nggak murah ya. Mungkin saya karena pakai asuransi, dibayar asuransi, tapi kalau yang enggak mungkin ini juga susah. Mungkin ada semacam bantuan atau subsidi terhadap ini, karena penyakit ini banyak sekali, penyakit ya di sekitar ini pasti banyak orang yang mengalaminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok dan Bapak-bapak di Gamma Knife Center Indonesia. Mungkin tadi sudah dibuka di beberapa cabang sampai di bawah Buton ada, tapi saya kira perlu blasting yang lebih ini, sehingga yang 400 dengan 700 ribu ya, kita saya kira penduduk Indonesia yang demografinya tinggi itu pasti punya banyak orang yang mengalami hal yang sama, sehingga saya kira informasi ini perlu disebarkan dan tadi ada fungsi yang sedikit subsidi silangnya bisa ini, sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan dengan ini. Itu saja mungkin harapan saya. Terima kasih Bapak Charles. Tentunya berarti menurut Bapak juga harus ada komunikasi yang baik antara dokter dengan pasiennya ya. Dan kemudian juga untuk Bapak sendiri berarti menggunakan insurance juga bisa ya Pak ya, untuk langsung melakukan tindakan Gamma Knife, dan pastinya nanti menjadi sebuah saran yang sangat baik sekali untuk Gamma Knife Center Indonesia ini bisa membantu lebih banyak lagi pasien-pasien yang mungkin tadinya sudah berpikir wah ini sudah sulit harapannya, tapi ternyata sekarang sudah ada harapan baru yang nanti bisa menjadi saran dan masukan yang baik. Terima kasih Bapak Charles, boleh kita berikan tepuk tangan sebagai apresiasi atas sharingnya. Dan untuk Ibu Esther, apa nih yang ingin disampaikan? Saran atau mungkin beberapa patah kata untuk beberapa Bapak Ibu yang mungkin menjadi sepasien juga atau masih ragu untuk melakukan tindakan Gamma Knife ini? Kalau dari saya sendiri ya, saya lebih kepada kaum perempuan itu sangat rentan dengan sakit kepala. Kaum perempuan itu kayaknya memang lebih rentan terhadap jenis penyakit apapun juga ya. Jadi kalau saya merasa memang kasus saya salah satu dari kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya selalu sekarang ini saya sangat rajin menghimbau rekan-rekan di kantor kalau yang sering sakit kepala itu cepat-cepat periksakan ke dokter, karena kalau saya kemarin itu masih diberikan kesempatan tidak jatuh di satu tempat yang berbahaya atau tidak maksudnya pada saat kritisnya itu tidak ada, dan saya 2 kali kritis itu kebetulan sedang berada di rumah, jadi langsung ada penanganan. Nah
nah buat teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada indikasi-indikasi seperti itu, gejala-gejala yang mengarah ke itu, kayak sekarang, makanya saya teman-teman saya kalau cepet-cepet dia makan obat penahan sakit kepala, penghilang sakit kepala, saya langsung, duh jangan, periksakan. Jadi sosialisasi mungkinnya saya senang, saya beberapa bulan yang lalu saya ke Siloam, berkunjung ke Siloam, di elevatornya juga sudah ada sosialisasi untuk brain check up. Kemudian akhir-akhir ini juga kantor saya sendiri sangat aware dengan brain check up, sehingga kita beberapa kali melakukan seminar itu tentang kesehatan khusus otak. Karena kalau dulu pembunuh nomor 1 itu jantung, kayaknya sekarang di otak juga sangat perlu. Nah, saya terima kasih banget kalau Siloam sudah punya Gamma Knife, tapi sama seperti kata Bapak Charles, mungkin perlu komunikasi lebih luas lagi sehingga orang tahu Gamma Knife itu apa. Tindakan ini bukan sebuah tindakan yang berbahaya, malah risikonya sangat minim sekali. Dan mungkin mengenai biaya, tapi memang terus terang biayanya memang lumayan ya, bukan lumayan lagi, sangat besar. Mungkin ada jalan keluar yang bisa diberikan oleh Gamma Knife sendiri untuk bekerja sama dengan provider-provider yang ada di Indonesia supaya bisa lebih banyak menolong pasien-pasien lagi. Oke, terima kasih Bu Esther. Tapi pastinya juga Ibu Esther ingin menyampaikan kepada kita semua yang hadir di sini, bukan hanya untuk kita saja di informasinya, tapi bisa langsung kita sebarkan lagi informasinya mungkin untuk kerabat, rekan di kantor, ataupun sampai dengan keluarga yang mempunyai beberapa gejala atau indikasi yang dialami ya oleh Bu Eva, oleh Bapak Charles ataupun Ibu Esther sendiri, untuk langsung bisa merujukan. Jadi nantinya kita juga membantu menginformasikan cara yang tepat supaya rekan kita, kerabat kita juga bisa tetap sehat ya. Oke, terima kasih. Dan ini juga satu hal yang sangat luar biasa yang saya lihat di sini, bahwa dari narasumber kita ini bertiga, walaupun sempat menjadi pasien, sekarang sudah sembuh, tapi kepeduliannya terhadap sesama ini lebih besar lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan ucapan terima kasih tentunya untuk ketiga narasumber kita.